taksi, Riang taksi, ingat ayahnya kali. Tapi mau dibawa ke tampung nggak sih? Ya mau lah, tapi kan masih bayi, ya saya harap sih dia nggak terlalu capek aja sih, maksudnya sana kemari gitu, syuting sana syuting sana. Tapi Kang Sule rutin video call mungkin Setiap hari, saya setiap hari sama anak-anak yang dari mamanya dulu juga setiap hari kalau lagi ketemu. ngelihat Azam sekarang udah aktif gitu, gimana Kang? Ya seneng lah, siapa yang nggak seneng. Kakak-kakaknya juga seneng, alhamdulillah. Kang, mungkin untuk jadwal pertemuan sendiri sama Azam tuh berapa kali sih Kang? Ya tentu, kadang kan Ajamnya juga ikut syuting, terus kadang lagi di mana. Mungkin kalau mau ketemu Ajam nunggu dari mamanya lah. Mamanya ini Ajam lagi di rumah, tapi kadang-kadang juga kan dia juga sibuk, yang ngasih tahu. Ya untungnya ada yang ngasuh kan, Tapi saya Mawati lah. Tapi khawatir nggak Kang? Azam diajak kemana-mana syuting gitu? Ya kalau khawatir pastilah namanya orang tua. Soalnya masih bayi lah. Ya. kangen nggak kalau misalnya di bareng gitu sama Azam? Ya iyalah, pastilah, kangen banget lah. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah kalau begitu. Tapi Kang Sule nggak melarang gitu Bunda Natali untuk Azam terjun ke dunia, maksudnya dibawa-bawa syuting, ada produk juga, produknya seperti apa? Ya nggak apa-apa, rezeki untuk mamanya. Nggak terlalu gimana-gimana, yang penting mah bisa menjaga kesehatannya, waktu tidurnya, waktu istirahat anak bayi, makannya. Tapi dibatasin nggak kan untuk pertemuan sama Azam? Gimana? Dibatasin nggak pertemuan dengan Azam? Sama siapa? Sama bundanya? Enggak dibatasin, mau kapan saja. Cuman kan jarang di rumah juga. Gitu. Kan ada tips Jadi nggak? kalau misalkan saya ngabarin ke Wati kalau misalkan Ajam lagi di rumah, kalau mamanya lagi kerja kasih tahu. Tapi kadang-kadang Wati ngasih tahu, sayanya kerja. Kadang-kadang sayanya pengen ke sana, Ajamnya lagi kerja gitu. Kan ada tips nggak Kang menjalin harmonisasi sama bundanya? Nggak ada, kita mah ngalir aja, jalan aja. Karena ya buat apa juga lah kita main rame-rame berantem gitu, orang ntar nyangkanya juga gimana. Nggak perlu kita diperpanjang kalau masalah kayak seperti itu. Yang berlalu ya sudahlah, berlalu lah. Lama-lama bau menurut saya. Kang Sule sendiri memiliki waktu tertentu nggak? Saya kebetulan nggak sendiri ya, sama keluarga. Enggak, maksudnya dari waktu Kang Sule ketemu sama Azam, ada nentuin hari tersendiri nggak? Enggak, random aja. Kadang kalau misalkan lagi syuting dekat, terus sore pulang, Ajam ada di rumah nggak? Ada gue kesana. Jadi gitu. Tapi kan kemarin kan sempat video Akang gendong Azam tuh banyak netizen yang merasa kasihan. Muka Kasihan Akang maksudnya? katanya lusuh Ya banget. kalau muka saya memang begitu, dari dulu juga emang begitu. Nggak apa-apa, namanya juga netizen, berhak ngomong apapun gitu kan. Yang terpenting kita tuh menyikapinya dari segala hal. Kalau misalkan kita dibully, dihujat dan yang lain-lain, ya kita hadapi dengan tenang, tapi kita ambil yang positifnya, yang menurut kita tuh oh iya bener juga ya gue salah. Kita ambil yang positifnya, ilmu semuanya itu sebetulnya kan? Jadi gua santai aja lah, nggak usah dihujat, nangis, nggak perlu lah. Justru seneng, artinya orang banyak memperhatikan dong kalau seperti itu. Dia tuh benar-benar sayang sama kita, ngasih tahu, walaupun dengan ada kata-kata yang membuat kita sakit hati lah ya. Tapi ya buat apa? Bahaya kalau kita punya penyakit hati. Kang Fiti gimana sih dengan Bunda kan dulu akrab banget, sekarang udah terpisah rumah gitu. Gimana? Ya iyalah, masa udah bisa mau akrab Anaknya. terus. Karena anak aja. Karena anak. Ya saya sih berharap ya biasa aja, nggak usah apa IG follow-followan biasa lah, nggak usah di-unfollow lah. Ya biasa aja kalau saya mah. Cuman kan masing-masing personal punya hak untuk ya mungkin dia ya biar nggak terlintas kenangan atau apa. Kang Sule sekarang udah bisa menjual lagi seperti apa sih Kang? Apa? Oh, yang udah seperti apa sih Kang? Mulai Itu mah rahasia lah ya, tidak perlu diungkapkan, semua perasaan tuh nggak perlu diungkapkan ke media sosial, ya media-media nggak perlu, cukup saya yang tahu aja, mau kesedihan, mau kebahagiaan, apapun nah cukup saya yang tahu. Kita lihat aja lah ke depannya lah gitu. Sudah dekat belum sih Kang sama siapa gitu kan? Dekat, oh banyak. Banyak. Sama produser, sama kreatif, sama kalian juga
Belum lah. Masa baru berapa bulan udah punya pasangan lagi gimana? Kabarnya mau ke Thailand kan? Udah pulang. Oh, tapi habis ketemu Ketemu siapa? fans apa gimana? Oh itu mah mak ibu-ibu jadi ngefans banget. Terus dia suruh datang ke sana, diongkosin kan lumayan. Ongkosin, kasih makan, kasih duit, dipoto. Cuman foto doang, sama ngobrol doang. Dia cuman datang ke sana, cuman ngabarin semangat, Sule sama dia. Aku udah lama sih sebetulnya dia. Ini fans fanatik atau gimana sih Kang? Kayaknya sih ya dia orang Sunda, tapi dia menikah sama orang Thailand, orang kaya misalnya ya. Makanya dia ambur-amburin duit. Alhamdulillah. Konten juga di sana kan tadi. Alhamdulillah saya beli pas pulang dari Thailand saya bisa kebeli kapal feri. Ya sekalian kontenin lah, lumayan. Kang sedikit. Nah, ya. Maaf ini, Kang, soal Teddy yang sudah jadi tersangka. Apa? Teddy Jadi tersangka. Hah? jadi tersangka. Jualan mobil. Oh itu pengacara Iki, ke pengacara karena saya udah nggak tahu masalah ini. Ini masalah udah bukan ranah saya. Kecuali kalau saya melaporkan, baru saya akan cerita ya. Jadi kalau mau masalah itu ke pengacara saya. Tapi support ke Iki gimana maksudnya? Itu kalau support mana-mana juga bapak. Always forever selalu lah. Untuk anak-anak malah. Alhamdulillah Iki juga sekarang lagi keliling Indonesia. Gitu kan. Nanti Oktober mau konser di Malaysia juga. Jadi jarang di rumah. Ya untungnya zaman sekarang ya kita bisa video call bersama. Kang Iki sama Mahal ini gimana sih? Apakah akan menikah? Kan masih asik-asikan aja ya. Tapi semakin dekat ada planning untuk menikah. Ada. Tenang lah, ini rahasia. Benar Kang. ada planning mau nikah? Hah? Iki sama Mahal ini kan? Ya pasti mau lah Mal. Ini coba tanya Mal ini mau nikah, pasti mau nikah. Iki mau nikah, pasti mau nikah. Masa jomblo terus? Tapi berbeda dalam keyakinan seperti apa? Berbeda apa? Berbeda Kita secara tunggu keyakinan. aja. Lihat aja lah. Kan Lydia Kandou sama Jamal Mirdad juga beda agama. Berarti support, mendukung. Apanya? Kang Sule sebagai orang tua. Saya udah pernah ngomong. Artinya saya sudah menjelaskan segala hal dalam agama saya bagaimana untuk kalau menikah beda agama bagaimana sudah dijelaskan sama anak-anak, sama Putri, sama Iki. Karena kebetulan Putri juga beda agama, ya kan? Jadi kita lihat aja endingnya. Jadi buat masyarakat Indonesia juga, ya silakan kalau yang mau mencibir, mau menghujat atau misalkan orang tua nggak tahu malu bla bla silakan. Kita lihat endingnya seperti apa. Karena ya kita manusia biasa lah ya, tidak luput dari semua kesalahan. Tapi kita memperhatikan kok masalah itu. Sule itu kan sekarang juga banyak banget nih Kang. Tawaran pekerjaan juga. Siapa? Banjir Ya, alhamdulillah, nah itulah Tuhan adil tuh itu. Ya, artinya dari setiap musibah yang kita jalani dan kita syukuri pasti akan ada kebahagiaan. Kalau udah berapa? Ya alhamdulillah lah, yang penting manjan sekolahnya juga masih jalan. Ada batasan nggak Kang? Buat juga. Bukan batasan dari gua ya. Kalau gua sih bebasin untuk anak-anak yang penting sekolah tetap masuk sekolah. Nah kalau Jan untungnya anaknya ya bagus lah, dia nggak mau syuting kalau di hari pas sekolah. Jadi maunya syutingnya Sabtu Minggu atau enggak Jumat Sabtu Minggu gitu. Kecuali kalau kayak begini dadakan-dadakan baru. Kang Sule, Jan kan udah dewasa nih mau. Belum lah, masih remaja. Iya remaja, misalnya udah mengenal cinta. Belum. Belum. Boleh belum. Saya tahu anak-anak saya yang udah mengenal cinta di umur berapa, saya tahu. Kang, tapi untuk ukuran komedi ada bimbingan nggak sih Kang buat kita karena kan anak sekolah atau seperti Ada apa? lah. Ada. Tapi saya lebih ke masalah etika, masalah kalau syuting ketemu sama tamu atau apapun. Kalau kayak trik-trik ngelawak sih ya beberapa lah adalah. Cuman kalau Menjan kan orangnya diem nggak tahu tapi kadang-kadang bisa ada sesuatu yang tidak disangka-sangka. Kang Sule, Natali kan lagi dekat sama katanya Banyak Salah- yang salah satu- salah satunya Frans. si Frans itu Kang Sule gimana sih Kang Ya gimana menanggapi hal itu? Ya saya mah selalu Iya. mensupport mau sama siapapun, mensupport bagus lah kalau kayak gitu. Gitu. Ya tapi ya tunggulah masa idah 3 bulan. Tapi ada Tapi tuntutan cemburu. nggak sih Kang dari Kang secara sebagai ayahnya Azam harus seperti apa gitu ya? Iya. Nuntut apa? Untuk Saya nggak Azam. banyak nuntut dari dulu. Nuntutnya apa tuntutannya? Untuk sosok yang jadi ayah sambung Azam mungkin.
ya pastinya yang lebih baik dari saya lah. Ya kan? Harus lebih baik dari saya. Kalau menurut dia saya tidak baik, kan itu. Tapi kalau untuk Kang Sule sendiri, mohon maaf, kan udah 2 kali nikah, mohon maaf, ada sedikit ada trauma atau gimana untuk menjalin? Nggak ada, jalanin aja, nggak usah trauma nantinya kalau kita bilang trauma tahu-tahu nikah kan malu sendiri, ya kan? Jalanin aja, udah mau nikah nanti ada yang dekat ya alhamdulillah, ya kan? Kita mah tinggal yang penting mah dalam hal pernikahan juga kita sudah melakukan kewajiban, ya kan? Tidak ada perselingkuhan walaupun dituduh, tidak ada KDRT, tanggung jawab, ya kan? Gitu, semuanya juga nggak 5 syarat. Tanya deh Abdul Somad. Ada 5 syarat kan? Tuh, dalam Islam tuh kan. Semuanya juga menggunakan biaya, perhatian juga biaya. Kita harus perhatian, ya tetap aja kalau kita nggak ngasih makan gimana mau kita memperhatikan? Tapi Kang, biaya sendiri Kang, biaya sendiri sebulan. Sebulan kan kemarin hasil persidangan kan 2 juta per bulan Kang. 25. 25. Ya. Nah itu kan sekarang kan Bunda sendiri kan kerja siang malam gitu katanya buat jam. Emang seperti itu Kang yang akan kasih atau lebih dari itu atau seperti apa sih Kang mungkin? Itu mah rahasia lah. Rahasia. Kalau untuk anak muda saya siapin semua kok. Kan aja rumah udah dikasih. Rumah, mobil, udah. Mau apa lagi? Kalau kebutuhan yang lain-lainnya, kalau untuk sekolah dan yang lain-lain tetap tanggung jawab lah. Tenanglah buat apa, harta mah bisa dicari. Nggak perlu direpotin kayak gitu. Kang kemarin sorotan juga jadi sorotan juga Kang pas. Emang jadi sorotan terus ya? yang Azam minta beli tab. Bikin Apa? Bunda Natali minta beli tab untuk Azam. Kenapa? Iya. katanya budgetnya cuma segitu, tapi pengen banyak yang mewah gitu. Ya itulah namanya media sosial ya, kadang-kadang judulnya tuh menyakitkan. Kasihan yang di sana juga lah. Kalau saya makan udah biasa, jam terbang. Jelas ini. Ya itu cuma reaksi doang sih, karena mempertanyakan buat apa, anak masih bayi kan gitu. Ada yang pro dan ada yang kontra kan. Sebetulnya kalau dia kan dari kecil tuh dibiasakan supaya nggak rewel tuh nonton Cocomelon itu ya udah dibeliin juga. Jadi apa yang dimasalahin lah, mau perlu masalahin. Sebetulnya yang pada repot tuh yang bikin judul. Kang Rizka merasa dirugikan atas pemberitaan ini kan sendiri. Saya harus ganti gitu. Enggak. Maksudnya permintaan maaf secara terbuka kepada Siapa? Rizka kan terbukti kalau adanya perselingkuhan. Permintaan maaf siapa? Maksudnya ke Rizka kan dia merasa dirugikan atas kasus atas perceraian Oh Kang Sule. udah kok. Udah. Itu Ketemu udah. langsung sudah. Udah maaf-maafan? Enggak dong. Ketemu enggak, kan enggak ada hubungan apa-apa, ngapain lu semua? Sempet gerah nggak sih Kang? Maksudnya kan isu Biasa. perselingkuhan Setiap kali. kembali lagi nih Biasa lah, menakar. dari dulu juga kan begitu. Sama pramugari lah sedikit, nggak punya anak lah, nikah sirih lah sama orang Garut, nikah sirih sama orang Tasik, udah punya anak dari orang Palembang, kan udah biasa. Jadi kita juga ngapain harus ada pembenaran kan gitu, pembelaan kalau memang tidak melakukan. Udah mendingan diam aja, kita lihat aja nanti kalau misalkan kucuk-kucuk tiba-tiba ada anak kecil, ya itu berarti anak gua kan gitu. Ya kan gitu. Jadi ya udah santaikan aja lah, biasa aja lah, kita pasrahin aja sama yang maha kuasa. Semuanya udah diatur kan, udah tahu semuanya. Kang Oke. Sule, tapi ini kan setelah perceraian ini anak-anak seperti apa sih ke Kang Sule sendiri mungkin akhirnya minta Kang Sule mungkin lebih banyak perhatian dari istri atau seperti apa gitu ke depan. Nah, iya sih ada lah omongan kayak gitu. Jadi, ya mungkin perhatian dari anak lah ya, dari semua anak. Tapi dengan seperti ini anak-anak bisa lebih dekat, terus setiap saat kita rame terus di grup, gitu kan, sama pacar-pacarnya, sama grup. Gitu. Jadi saya juga sengaja pacarnya saya masukin ke situ biar nggak ketemu terus, dia kan bisa di grup. Ngapain ketemu udah ada di grup. Ya, jadi yang biasanya ketemu tiap hari itu kan bisa seminggu sekali. Berarti komunikasi dengan calon-calon mantu baik. Nah ya harus baik. Harus baik kita mah. Jangan kata orang, mendengar kata orang begini kita langsung benci kan gitu. Yang bahaya tuh itu. Jadi mendengar dari orang lain, langsung benci, langsung melakukan sesuatu, langsung memberikan sebuah keputusan. Nah itu yang paling bahaya. Jadi ya, kita mah harus baik lah sama siapa. Kang Putri lagi dibully nih video. Nah udah dibully dari dulu juga. Nangis Kang sendiri merasa kasihan nggak sih? Maksudnya Ya kasihan namanya gue orang tua. Ya terus kamu harus gimana? Mau saya laporin semua?
semuanya yang menghujat Putri seluruh Indonesia laporin, habis duit saya. Iya, iya dong. Jadi ya udah, yang penting saya ngomong sama Putri begini, Put, nggak semua orang loh ini mendapatkan hal seperti ini. Artinya Putri diuji kesabaran Putri, mental Putri nanti kedepannya akan seperti mental Baja. Jadi nggak perlu kita sedihkan, nggak perlu kita menangis. Orang cuma lihat di gambar doang kok, nggak tahu kok seluruh cerita yang kita jalanin, mereka nggak tahu. Jadi ya biarkan saja, nggak perlu. Kalau orang lain nggak suka sama kita, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita ya tetap suka sama